acara ini ya. Baik, sebelum acara atau materi kita mulai, saya harap ketua kelas memimpin doa dan sekaligus menyanyikan lagu nasionalisme. Silakan. Ya, saya berani. Waduh, siap, gerak. Untuk mengawali pagi hari ini, berdoa menurut bacaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Menyanyikan lagu nasionalisme dari Udara Pancasila. Dimulai dari 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Anggoro, Anggito, Damar, Catur. Oke. Hari ini yang nggak masuk cuma 1 ya? Baik, terima kasih. Ke bab berikutnya, ya. Bab kita kali ini apa? Di bawahnya itu ada babnya. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Nah, di situ nanti kalian diharapkan pertama mampu mengerti ya makna dan bisa menyimpulkan dari apa itu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Oke. Kemudian selanjutnya nanti kalian dituntut untuk bisa menyimpulkan sekaligus bisa menerapkan bagaimana perilaku yang dianggap bisa mencerminkan sebagai meyakini Al-Quran dan hadis itu sebagai sumber hukum Islam. Di situ, oke? Oke, bisa ditelaah mulai dari sekarang. Saya kasih waktu 2 menit. Kalian membaca artikel atau modul yang sudah Ibu kasih waktu tadi, Ibu mau bertanya, kira-kira kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan Al-Quran dan hadis itu? Kemudian, ya boleh disimpan kalau nanti yang mau menjawab boleh angkat tangan ya. Kemudian, kira-kira setelah kalian nanti tahu terkait dengan Al-Quran dan hadis, di situ Bukan juga tahu, pengen tahu bagaimana maksud meyakini Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, ya. Dan yang ketiga, nanti bagaimana kalian atau siswa itu bisa menerapkan perilaku meyakini Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Oke, dari ketiga pertanyaan Bu Kok, coba silakan yang bisa angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Oke, silakan Mas Chandra. Secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir. Ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Oke, sudah. Oke, ini bagus sekali. Sekilas membaca artikel atau modul terkait dengan Al-Quran dan hadis, di sini komentarnya sudah bisa. Apa yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
pengertian sunnah secara bahasa, pengertian hadis secara bahasa. Hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan atau tahrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW. Sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Oke, ini tadi adalah hadis. Coba yang mengkomunikasikan lainnya, mungkin Al-Quran atau ijtihad. Ada yang mau mengkomunikasikan lagi? Contoh silakan. Al-Quran dikomunikasikan secara khas besar. Bisa dimulai. Ibu akan memberikan tugas kelompok di kelompok kalian masing-masing. Silakan mulai dari sekarang kalian bisa memahami modul ajar ataupun PPT ataupun menggunakan internet dan sekaligus bisa melihat tayangan video. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan tulis nama kelompok dan hasil dari diskusi. Mulai dari sekarang silakan kalian bekerja. Tidak boleh ngobrol sekali. Ya. Ini yang ini. Satu kelompok itu harus bekerja semuanya. Namanya diskusi, silakan saling refleksi. Ada masalah? Ada masalah? Tidak? Jadi siap untuk mengomunikasikan. Oke, silakan. Saya harap kalian berdiri semua. Hari ini, ya. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Coba. Dari sekarang silakan cari teman 3-3. Segera. Jauhkan dulu. Cepat. Yang tidak dapat nanti akan kena punishment dari pukul. Yang tidak dapat ke depan, yang tidak dapat masuk ke depan. Cari temannya 3. Yang tidak dapat bisa masuk ke depan. Dipegang para sudah, dipegang temannya, biar saya tahu. Tangannya aja. Oke, belum dapat kelompok ini mas, kamu cepat. Ini, yang belum dapat lagi. Nah, ini dapat. Makanya kamu jalan. Baik, lanjut. Instruksi selanjutnya, silakan kalian mencari teman 6. Sekarang. Nah. Oke. Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Oke, alhamdulillah. Semuanya sudah dapat pasangan atau kelompok. Jadi kelompoknya terdiri dari 5 kelompok ya. Terdiri dari 5 kelompok, satu kelompok berjumlah 6. Ya, silakan duduknya berkelompok mulai dari sekarang. Sudah selesai evaluasi yang Ibu sampaikan. Silakan. Sudah selesai atau belum? Belum, tinggal sedikit. Oke, silakan segera diselesaikan dan dikumpulkan.
lagi. Ya silakan. 1, 2, 3, 4, kurang 1. Kurang 1. Oke, bisa nyusun. Silakan mulai dari yang pertama disampaikan hasil diskusinya tadi. Hasil pengamatan video Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kandungan hukum dalam Al-Quran A. Akidah atau iman, B. Syona atau ibadah, C. Akhlak atau budi pekerti. Tidak? Bisa dilanjutkan? Hasil pengamatan video secara istilah Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa dilanjutkan terus. Hasil pengamatan video pengertian Al-Quran adalah kalamullah Allah SAW yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui ayat Jibril dan diajarkan kepada umatnya. Meyakini Al-Quran dan hadis adalah aturan hidup yang sumber dari semua hukum yang harus diikuti dalam hidup. Cerminan dari Al-Quran dan hadis: 1. Selalu melakukan diri untuk membaca Al-Quran setiap hari dengan memahami arti bacaannya. 2. Membaca Al-Quran secara benar sesuai hukum bacaannya. Hasil pengamatan video Al-Quran adalah kalamullah SWT atau wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diajarkan kepada umatnya, dan membacanya merupakan ibadah. Hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun juga dinamakan sunnah. Hasil pengamatan video pengertian Al-Quran, hadis dibaca berarti yang dibaca atau bacaan. Bukti hadis terhadap Al-Quran. Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Allah SWT untuk menjalankan nasihat yang diturunkan Allah SWT melalui Al-Quran kepada umat manusia. Evaluasi kalian. Silakan dari belakang maju ke depan. Dari belakang maju ke depan. Bertunggu dari belakang maju ke depan. Baik, evaluasi sudah selesai ya. Insya Allah kalian dengan mengerjakan evaluasi ini akan semakin menambah keimanan kalian terhadap Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Baik, terakhir kita simpulkan sama. Kira-kira apa yang kalian petik atau hikmah dari pembelajaran bab Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup tadi? Ada yang ditanyakan sebelumnya? Oke. Di dalam bab Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam, tadi yang pertama ada apa? Ada apa yang pertama? Ada Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kalamullah yang disampaikan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa bahasa Arab. Ya, dimulai dari Quran surat An-Nas, Al-Fatihah, dan diakhiri
dengan surat Jadi intinya Al-Quran itu merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Oke, poin yang kedua di dalamnya ada apa tadi? Hadis. Apa itu hadis? Segala perkataan atau ucapan siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran, Al-Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Setelah yang pertama apa tadi? Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Oke, yang terakhir, yang ketiga poinnya apa? Ijtihad. Ya, ijtihad di sini merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Hadis. Jadi saya harapkan kalian ya bisa menerapkan atau mencerminkan perilaku meyakini iman kepada Al-Quran atau Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Ya, jadi silakan kalian berlomba-lomba untuk selalu membaca Al-Quran. Itu suatu cerminan dari kita meyakini Al-Quran itu sebagai sumber hukum. Dibiasakan habis sholat, biasakan setiap hari kalian membaca Al-Quran. Itulah cerminannya. Oke, sampai di sini ada yang tanya? Tidak ada yang tanya? Oke, kalau tidak ada yang tanya, Ibu akhiri ya pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah.